Martial Master 5869. Qin-Chen, itu hanya binatang virtual. Mengapa butuh waktu lama? Molly bergoyang, melihat binatang virtual yang menghilang di depan Qin-Chen, menghancurkan mulutnya, dan berkata sambil tersenyum. Kamu ingin aku membunuh lebih cepat lain kali? Qin-Chen meliriknya. Oke, bagaimana kalau lain kali aku melihat berapa banyak binatang virtual yang ada? Aku akan langsung membunuh semua binatang virtual itu, oke. Molly tertegun dan berharap dia bisa menamparkan dirinya sendiri. Oh sial, Anda sangat kejam. Mengapa Anda menyebutkan hal ini ketika Anda tidak ada pekerjaan? Molly tidak percaya bahwa dengan kekuatan Qin-Chen, dia bisa berburu binatang virtual lebih lambat dari dirinya. Melihat ke belakang, dia menjadi serius. Bagaimana jika dia tidak memiliki kesempatan untuk melahap binatang virtual ini? Ahem, bukan itu maksudku. Binatang virtual ini hanyalah karakter kecil. Kamu tidak perlu terlalu repot. Serahkan saja padaku. Molly buru-buru menjelaskan. Benarkah? Qin-Chen meliriknya. Tentu saja. Molly berkata dengan tergesa-gesa. Selama aku di sini, kamu bisa istirahat. Saat dia mengatakan itu, sebelum Qin-Chen bisa mengatakan apapun, Molly tiba-tiba melihat Kabulu duduk bersila kesakitan, dan dia tiba-tiba muncul. Di depan Kabru, sebuah telapak tangan tiba-tiba menyentuh kepala Kabru. Berdengung, Kabulu merasakan jiwanya, yang semula kesakitan, tiba-tiba ada kekuatan mengerikan yang merembes ke dalam. Segera, kekuatan polusi yang menyebabkan dia begitu kesakitan diserap oleh kekuatan ini dan terhapus. Terima kasih, senior. Kabru berdiri dengan tergesa-gesa dan memberi hormat dengan hormat. Di saat yang sama, dia diam-diam terkejut bahwa kekuatan yang membuatnya sangat menyakitkan sebenarnya seolah-olah tidak ada apa-apanya di depan orang ini. Jangan terlalu gegabah lain kali, Molly berkata dengan ringan, lalu menatap Qin-Chen dan berkata sambil tersenyum, Qin-Chen, ayo terus berangkat. Ayo pergi. Kabulu tidak berani mengabaikannya, dan terbang lagi bersama Molly dan Qin-Chen. Terbang, Molly berkata pada Kabulu. Kabulu tidak lagi ragu kali ini dan buru-buru mengikuti permintaan Molly dan terbang ke atas. Ini bukan penerbangan yang panjang, mengaum. Raungan lain terdengar, dan beberapa binatang hantu tiba-tiba melesat keluar dari lembah di sampingnya. Kali ini, Kabru mendapat pengalaman. Saat binatang hantu itu keluar, dia langsung bersembunyi dan membiarkan mereka pergi. Meskipun binatang virtual ini kuat, Molly mampu membunuh mereka dengan lebih mudah karena pengalaman sebelumnya. Hanya dalam waktu singkat, binatang virtual ini dibunuh oleh Molly di tempat dan berubah menjadi ketiadaan. Qin-Chen juga mengambil dua binatang virtual dan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang struktur binatang virtual. Hahaha. Ayo pergi, Molly kembali ke Kabru dengan semangat dan berteriak lagi. Dengan cara ini, di bawah kepemimpinan Kabulu, Qin-Chen dan yang lainnya terus membunuh binatang virtual di sepanjang jalan, dan tak lama kemudian puluhan binatang virtual mati di tangan mereka. Bahkan binatang virtual di area ini telah dibersihkan sepenuhnya oleh Qin-Chen dan Molly. Bas, aura menakjubkan langsung menyebar dari tubuh Molly. Kaisar tertinggi, Molly tampak bersemangat. Setelah menyerap banyak harta karun di area inti markas masyarakat naga hitam, dia telah menyentuh ambang batas Kaisar Puncak. Tanpa diduga, setelah melahap kekuatan puluhan binatang virtual, dia sebenarnya langsung memasuki ranah Kaisar Puncak. Saya baru saja menelan lusinan binatang virtual. Jika saya dapat menelan ratusan atau ribuan binatang, bukankah saya akan dapat mencapai batas Kaisar Puncak, dan bahkan menyentuh alam itu? Pada saat itu, ketika saya bertemu dengan binatang hitam itu naga lagi leluhur Hui. Mari kita lihat bagaimana aku menghadapinya. Mata Molly berkedip dan dia ganas. Dia diburu oleh leluhur asosiasi naga hitam di hadapan publik. Itu sangat memalukan baginya. Bagaimana dia bisa melepaskannya begitu saja? Nak Qin-Chen, teruskan, ayo bersihkan dunia virtual ini, kata Molly bersemangat setelah kembali ke punggung Kabulu. Molly, ini hampir selesai.
Kami telah membersihkan banyak binatang virtual di sekitar sini dan membuat banyak keributan. Jika kami terus seperti ini, kami khawatir kami akan menarik Kaisar Dewa yang kuat di reruntuhan 10.000 dewa, kata Qin Chen dengan kilatan mata. Hah, Molly menyipitkan matanya dan melihat sekeliling. Saya melihat aura samar di kejauhan di langit. Melihat dari kejauhan, jelas orang-orang kuat di dekatnya yang tertarik dengan gerakan Molly sebelumnya. Bagaimanapun, mereka sangat terkenal dan membunuh lusinan binatang virtual berturut-turut, sehingga mereka secara alami akan menarik perhatian beberapa orang kuat. Orang-orang ini berani memata-matai iblis ini. Mengapa kamu dan aku tidak mengambil tindakan dan membunuh orang-orang ini secara langsung? Nada suara Molly dingin, matanya bersinar dengan jejak kekejaman, dan jejak nafas dingin keluar darinya, seperti dewa iblis yang turun, menyebabkan orang-orang di bawah Kabru menggigil. Hah, Qin Chen mengerutkan kening dan menekankan telapak tangannya ke bahu Molly. Molly, sudah cukup, kita sudah cukup lama tertunda di sini. Masih ada hal penting yang harus kita lakukan. Mata Li dingin, dan dia tiba-tiba menatap Qin Chen dengan kilatan keganasan. Qin Chen mengerutkan kening dan menamparkan kepala Molly. Kamu berbicara dengan siapa seperti itu? Tidakkah menurutmu keadaanmu tidak benar? Aku, Molly terkejut dan langsung terbangun. Dia merasa sangat kejam di dalam hatinya sehingga dia ingin menghancurkan segala sesuatu yang menghentikannya. Kamu seharusnya menyerap terlalu banyak nafas jurang dalam waktu singkat, yang telah mempengaruhi pikiranmu. Kekuatan jurang di tempat ini kurang tepat. Cara terbaik adalah dengan menyempurnakan nafas jurang terlebih dahulu. Diingatkan melalui pesan suara. Kalau tidak, fondasimu hanya akan menjadi tidak stabil. Apakah aku benar-benar terpengaruh oleh aura jurang maut? Tahukah Anda, saat dia menghadapi orang kuat dari jurang maut, dia tidak terpengaruh sama sekali. Qin Chen juga menatap sedikit, jelas memikirkan hal ini. Napas jurang di sini seharusnya bukan nafas jurang yang murni, tetapi bercampur dengan beberapa atribut lainnya, sehingga mempengaruhi Molly, pikir Qin Chen sambil berpikir. Jika tidak, sebagai anggota keluarga kerajaan demonik abis, tidak peduli berapa banyak kekuatan abis yang diserap, itu hanya akan menjadi tak tertahankan dalam waktu singkat, dan tidak akan terlalu diganggu. Sudah waktunya untuk bersantai, pikir Qin Chen. Pada saat ini, Molly juga telah bangun dan memandang Qin Chen dengan penuh rasa terima kasih. Setelah memikirkan tentang konsekuensi kehilangan kesadaran, mau tak mau aku mengeluarkan keringat dingin. Iblis Qin masih punya akal sehat tentangnya, ayo pergi. Atas perintah Qin Chen, Kabru segera terbang dan segera meninggalkan area itu. Setelah Qin Chen dan yang lainnya pergi dengan cepat, beberapa sosok tiba-tiba muncul di sini. Melihat tanda-tanda kekosongan di sekitar mereka, mereka tidak bisa menahan nafas. Pernahkah kamu melihatnya? Itu adalah binatang virtual sebelumnya. Orang-orang itu benar-benar membunuh beberapa binatang virtual. Binatang virtual ini semuanya berkulit kasar dan berdaging tebal, dan mereka tidak dapat menembusnya pertahanan sama sekali. Orang-orang ini bagaimana mereka bisa dengan mudah menembus pertahanan binatang virtual ini? Pertempuran sebelumnya terlalu sengit, dan mereka tidak berani mendekat, jadi mereka tidak melihat wajah Qin Chen dengan jelas. Tetapi mereka hanya bisa secara samar-samar melihat beberapa gambaran satu sama lain. Mau tak mau aku berspekulasi. Namun, sosok besar itu tampak familiar bagiku, sepertinya Kabru dari klan monster bintang. Qin Chen dan Molly memiliki aura yang luar biasa. Kabru bentuk tubuhnya terlalu kentara, namun sebagian orang masih samar-samar mengenalinya. Mata salah satu pria yang samar-samar kuat itu berkedip-kedip, sepertinya telah ada pemberitahuan di klan, dan mereka harus memperhatikan jejak Kabru dari klan Starbis, Bosara dari alam roh kayu, dan yang agung, Sage Muchen dari klan Surah kapan saja. Jika monster raksasa berbintang sebelumnya itu benar-benar kabulu, berita ini harus dikirim kembali ke klan. Pria bayangan hitam yang kuat ini dengan cepat mengeluarkan token komunikasi dan menyampaikan berita itu kembali.
Saat ini, jauh di dalam reruntuhan para dewa, sepasang mata kuno tiba-tiba membuka matanya. Hah? Apakah ada jejak Kabru? Apakah kamu berburu monster hantu dengan dua orang kuat misterius di lapisan dunia virtual? Pupil mata ini sangat dingin, dengan gambar ganda yang tak terhitung jumlahnya ditumpangkan pada mereka, seolah-olah dunia yang menakutkan sedang bereinkarnasi. Orang ini Tungsten Wind telah mengirim pesan sebelumnya ketika dia berada di Lava Star. Kabru, anggota klan binatang langit berbintang, pernah menjaga Lava Star bersamanya. Sekarang, Tungsten Wind telah mati, tapi Kabru masih ada hidup. Kematian Tungsten Feng kemungkinan besar ada hubungannya dengan Kaburu. Bayangan hitam itu tiba-tiba berdiri, dan dengan suara gemuruh, dunianya sepertinya telah jatuh ke dalam kegelapan tak berujung, berubah menjadi dunia yang suram. Selanjutnya, bintang lava adalah alam rahasia di reruntuhan para dewa. Meskipun ini bukan eksistensi tingkat atas, semua yang ada di reruntuhan para dewa adalah satu. Itu adalah tempat khusus yang didirikan oleh keluarga kuno di tingkat tertinggi laut alam semesta. Bahkan jika itu saya, tidak mungkin mengambil bintang lava. Kabru dan yang lainnya hanyalah kaisar puncak. Bagaimana mereka mengambil bintang lava? Orang-orang ini, terdengar suara gemuruh, jantung Su bersinar, dan pada saat berikutnya, dia mengambil langkah maju dan berubah menjadi bayangan langit yang tak berujung, bergegas langsung menuju lapisan dunia virtual dan turun. Dia ingin mencari tahu apa yang sedang terjadi. Ledakan, dengan kekuatan dan budidaya nenek moyang klan bayangan, tidak butuh waktu lama baginya untuk mencapai lapisan dunia maya. Klan leluhur, sosok hitam itu buru-buru berlutut dan memberi hormat dengan hormat. Nah, di mana mereka? Kata leluhur klan bayangan dingin. Leluhur, bawahan, saya telah kehilangan bawahan saya, kata bayangan hitam itu dengan rasa takut. Kehilanganmu? Mata leluhur klan bayangan dingin, ceritakan informasi yang kamu tahu, dan arah kemana orang-orang itu pergi. Ya, bayangan hitam buru-buru mengambil apa yang telah dia temukan sebelumnya. Tubuh leluhur klan bayangan bergoyang dan tiba-tiba menghilang. Dan ketika leluhur klan bayangan mencoba melacak Qin Chen dan kelompoknya, Kabru kembali. Qin Chen telah bereksperimen dengan struktur kekuatan ilahi miliknya sendiri. Tiba-tiba, aura menakutkan dan menakutkan tiba-tiba keluar dari jari-jarinya, membuat iblis di sampingnya gemetar. Apa jarimu? Molly tiba-tiba melihat dan pupil matanya menyusut, bersambung.